Halo Sobat Belajar, ketemu lagi bersama saya Bara Zulfa di program JB Tube, Jogja Belajar Tube dari Balai Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya sudah berada di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, akan sharing dan juga belajar bersama tentang bagaimana caranya menjadi atlet balap sepeda dan apa saja yang perlu dipersiapkan menjadi seorang atlet balap sepeda. Kira-kira seperti apa keseruannya? Let's go, ikuti saya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya Pak Heri, ini berbicara tentang balap sepeda. Tentunya banyak hal yang sebenarnya perlu dipersiapkan dan juga bisa kita bahas Pak. Untuk menjadi seorang atlet balap sepeda, itu sebenarnya apa saja yang perlu dipersiapkan Pak? Yang pertama yang paling mendasar itu ya keinginan dulu. Keinginan dulu? Iya, karena tanpa keinginan nggak akan terjadi. Ya. Jadi itu. Nah, kalau sudah masuk ke keinginan, dia kan sudah senang kan. Baik. Nah, baru nanti kita berikan semacam dasar-dasar bersepeda Dasar-dasar yang bersepeda. benar. Nah, dasar-dasar bersepeda yang benar ini apa Pak? Nah, itu banyak sekali mungkin faktornya ya. Kalau sambil boleh boleh kita tunjukkan. Ini sebenarnya seperti ini ada alat ya. namanya roller ya. Roller. Nah, ini biasanya alat ini digunakan untuk anak-anak yang prayut. Prayut? Itu usia penting berapa? sekali. Itu sekitar prayut itu di bawah 14. Di bawah 14 tahun. Terus yut ya. Yut itu sampai usia 16. 16 tahun sampai 16 ini tahun. penting. Oke. Dia harus bisa pakai ini karena ini bisa melatih keseimbangan. Balance, keseimbangan. Dijelitinnya anak. Oke. Ya, putaran kaki. Putaran kaki. Nah, itu terutama untuk anak-anak yang masih pemula penting sekali karena nanti dalam berlomba itu kan kita perlu nggak boleh bersepeda siksak gitu, nggak boleh. Jadi harus benar-benar dia harus menguasai begini dulu. Berarti termasuk dalam persiapannya. Ya, persiapannya itu ya kalau anak-anak itu biasanya kalau mau lomba itu ya sepatu dan helm, kaos tangan, ya mungkin minum. Yang pasti satu Pak yang paling penting, sepeda. Ya, sepedanya harus. Sampai sepedanya. Ya, benar. Berarti itu tadi adalah beberapa properti yang harus dipersiapkan. Betul. Oke, dan salah satu yang paling penting untuk kalau untuk anak-anak pemula ini sangat penting. Ini saya bisa. Boleh kalau mau coba. Wah, tapi aman ya Pak, safety? Aman. Nanti saya pegangin. Siap, oke. Ini boleh diinjek nggak apa-apa? Boleh. Siap, bismillah. Wow, ya. Semoga tidak menyangkut ya. Bentar. Ya. Oke, sudah siap? Ya. Bentar Pak. Konsen ya. Ya. Konsentrasi dengan roda depan. Ya. Konsentrasi dengan roda depan, jangan belok-belok. Ya, itu harus memerlukan putaran yang konstan supaya Anda bisa mendapatkan keseimbangan. Bentar Pak. Ya. Nah, kalau kendor pasti akan jatuh. Bagaimana caranya biar saya tidak harus konstan. Ya, Kayuannya dengan konstan, dengan speed tertentu, sepeda ini akan tetap diam. Oke. Ya. Terus tambah lagi dikit. Ya, konsentrasi di depan. Nah, ya kan? Kalau konsentrasinya kayuannya rendah, berarti otomatis kayak mau jatuh. RPM-nya gitu. Sama gitu ya? Ya, harus konstan. Kalau sudah ahli bisa. RPM rendah bisa. Saya jadi ini ternyata susah sekali. Ini masih dipegangin Bapak. Iya, masih pegangin karena RPM-nya ternyata udah dilepas. Ternyata masih dipegang. RPM-nya belum konstan ya. Nah, coba agak kenceng dikit saya lepas. Tapi konsentrasi ya. Nah, ya kan? Ya. Ya kan? Oh ya. Tadi udah saya lepas tuh, berapa detik itu? Ya. Jadi harus konstan. Untuk bisa seperti ini butuh berapa lama? Oh, sudah cepat. Ini cepat. Tapi saya kalau dilihat dari Bapak Heri, saya punya pace atau physically seorang balap sepeda ini loh. Ya kan keinginannya dulu. Oh, iya. Nah, kalau Anda mau fisiknya ada, kalau nggak ada keinginan ya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Oke, baik. Ternyata cukup sulit untuk menjadi seorang atlet balap sepeda. Sebenarnya adalah mental ya Pak. Keinginannya dulu, latihan yang continue. Oke, Pak, kalau semua yang di sini, nah ini tanpa dipegangin Bapak, saya bisa. Ini bisa pakai ini. Ini sebetulnya alatnya hampir sama. Ini alat ini sebetulnya dipakai untuk supaya kita misalnya kondisi cuaca hujan, kita bisa alat pakai ini. Oke. Jadi untuk mengganti ya. Ini bisa untuk mengganti selain di luar. Jadi kita di indoor aja. Nah,
Nah, tetap pemanasan. Oke, baik Pak. Terus nanti programnya apa udah bisa pakai ini. Saya coba iya Pak ya. Oke, silakan. Nah, ini enak, nggak usah pegangnya bisa. Pak, kalau semuanya dari teknik saya nih Pak, posisi badan itu harus apa Pak? Siap menghadap ke depan. Enggak juga. Karena dari posisi badan itu dilihat dari setting sepedanya. Oh, karena ini harus fitting dulu. Iya, fitting. Karena masing-masing orang beda ukurannya. Oke, baik. Jadi kita harus fitting bagaimana Kang posisi dari Ya, tinggi saddle. Tinggi saddle kan bisa ditentukan dari ini panjang ini ya, dari lantai ke selangkangan. Itu berapa, nanti dikalikan berapa, itu baru ketemu. Nah, ketemu tinggi saddle-nya. termasuk juga panjang. Kalau panjang stem beda lagi, nanti ada ukurannya lagi. Ukuran lagi Pak. Iya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah fitting. Ini. Fittingnya harus pas. Kalau semuanya Pak misalnya tidak dipersiapkan secara maksimal, itu akan berpengaruh Pak. Banyak. Fittingnya. Banyak. Mungkin cedera. Cedera tuh pasti. Nah, ya nggak nyaman jelas. Karena kita pakai sepeda ya nggak nyaman. Apalagi kalau kita pakai jarak jauh 150 kilo, kalau nggak nyaman ya sampai rumah pegel semua. Harus fitting ini Itu paling penting. karena stamina Pak. Stamina dan juga performance biar stabil. Itu harus latihan yang kontinu, Latihan konten. istirahat yang cukup, ya. Mungkin dari segi makanan nutrisinya yang bagus. Nah, itu program terprogram. terprogram. Ya, itu bisa masuk ke tadi kita sempat lihat beberapa atlet sepeda di Yogyakarta ya Pak ya. Ya, U21. U21. Berarti ini bisa benar-benar mateng dan tahu menjadi seorang balap sepeda. Benar-benar profesional itu sebenarnya perlu apa Pak? Oh, kalau anak-anak yang dikatakan mateng ya, misalnya golden age-nya ya. Iya sebenarnya. Itu kan ini sekarangnya ada peraturan PON ini, umur 21. Ya. Kalau 21 besok dia udah umur 22 udah nggak bisa ikut PON. Padahal Nah, padahal mereka itu belum apa-apa, baru mau mulai. mau ibaratnya Pak. Jadi dia itu mulai golden age itu sekitar umur 35. 35. Iya, dari 21 35 itu udah mulai baru juara. Nah, sekarang kan udah terputus. Cuman masalahnya sekarang memang program bagus U21, cuman kelanjutannya yang sudah tidak ada. Sebenarnya secara usia itu mulai benar-benar matang adalah dilepas 21. Iya, itu udah mulai istilahnya umur emasnya dia jadi berprestasi. Juga program-program sudah mulai. Karena udah menjalankan program-program. Tapi kalau untuk berbicara tentang daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana sih Pak potensi atlet balap sepeda? Potensinya bagus ya, karena dari PON tahun lalu kita kan penyumbang medali terbanyak juga untuk balap sepeda. Balap sepedanya. Iya, potensi bagus. Cuman kalau sekarang kita melihat pembibitan yang sekarang ini, kita sangat prihatin karena sekarang banyak komunitas di Jogja banyak sepeda di Jogja banyak. Cuman yang namanya pembinaan nggak ada. Banyak potensi. Iya, karena memang pembinaan itu sulit, perlu biaya, perlu dana, pemikiran, harus kita curahkan ke sana. Bukan orang yang benar-benar. Yang benar-benar orang gila, ya kalau nggak bisa. Bapak Heru salah satu contohnya bagaimana benar-benar mengabdi. Ya, menuju di dunia saya sepeda. kebetulan membina anak-anak usia dini ya. Iya. Kalau di Jogja itu di klub saya Putra Mataram, kalau di Bantul Pak Abdullah, ya. Cuman ada 2 di Jogja itu. Daerah istimewa. Iya, berarti masih kurang. Oke, padahal kita masih punya Gunung Kidul. kelompok. Iya, masih kurang. Kita nggak tahu kenapa. Seharusnya ini bisa menjadi perhatian. Benar. Bagaimananya munculnya nanti atlet-atlet memang dari beberapa wilayah. Iya, gitu. Pak, kalau semuanya berbicara tentang saya ingin menjadi atlet sepeda sejak dini, seharusnya pengarahan seperti apa yang dilakukan? Kalau dari mau kepengen jadi atlet sepeda ya kita harus dari usia dini. Nggak bisa sekarang dari umur 18 mau jadi atlet sepeda, nggak bisa. 18 Anda langsung bertanding ke junior. Kamu baru mulai, kamu sudah diajar yang sudah latihan 10 tahun. Padahal usianya masih muda. Iya, tetap nggak bisa. Harus dari usia dini. Usia dini jadi step by step. Jadi nggak bisa instan di sepeda. Sejak usia dini, Iya, benar-benar terjun. iya. Karena itu nanti juga mempengaruhi bagaimana kan profesionalitas kita. Iya, jadi ketahuan nanti kalau kita dilihat dari pemula, junior, under 20 ke senior itu ketahuan nanti prestasinya dia. Kalau kita kan punya gambaran sendiri, kalau misalnya udah sekian lama udah masuk senior, udah nggak ada prestasi lagi, mending berhenti. Mending berhenti Ya. daripada stuck di situ. Ya betul. Oke,
pernah nikah yang lain. Nah, mending kuliah atau cari pekerjaan. Oke, benar. Pak, kalau semuanya bicara tentang cabang olahraga Ya. dan sepeda ini ada Caburnya banyak ya. Sekarang jenisnya sendiri ada BMX, BMX, downhill, ya, XC, cross country ya, MTB, track dan road bike. Nah, ada banyak. ya, ada 5, masih dibagi lagi, ada nomor-nomornya masing-masing. Ini kalau semuanya Bapak lebih Saya di road bike kebanyakan. Di road bike. kenapa Pak lebih suka? Ya, memang dasar saya dari sana. Passionnya dari Ya, awal sepertinya. Nah, kalau saya nanganin yang belum pernah kan malah bingung nanti, ya, malah salah. Profesionalitasnya Iya. di bidang sepeda. Iya. Pak Heri, lalu apakah ada tips untuk seluruh atlet balap sepeda dan juga untuk generasi muda yang ada di Jogja atau untuk calon-calon balap sepeda atlet-atletnya yang ada di Jogja ini seperti apa Pak tipsnya dari Bapak? Kalau tips saya kalau memang anak itu punya keinginan di balap sepeda ya harus keinginannya dulu. Keinginan. Nah, keinginan Muncul dulu, dari baru nanti kita latihan, kasih program dikit-dikit, step by step kan itu. Kita nggak bisa langsung Tiba-tiba langsung masuk ke program dikasih yang balap instan atau ya, apa sepeda. supaya mereka disesuaikan dengan umurnya. Oke, Nah, baik. dari situ nanti kita akan program-program kan kita kelihatan. Oke, baik. Nah, itu. Nah, untuk berbakat apa enggak? Gitu. Berbakat atau enggak untuk bisa nantinya masuk ke tahap berikutnya atau program berikutnya itu harus melalui apa sih Pak? Ya ada tes-tes. Tesnya dulu. Ya ada tes-tesnya. Dan termasuk lomba itu juga nanti menentukan naik kelasnya. Nah, atau enggak? setelah dilatih dilakukan dengan program ini, nah, tesnya itu kan nanti di lomba. Dia bisa juara apa enggak itu. Nanti kalau misalnya dari situ kita bisa lihat kelemahannya di mananya. Baru kita tambahin di latihan yang akan datang. Berarti ini adalah berproses mental dulu, terus Ah, juga yakin dan ya. mau terjun atau enggak. Betul. Karena nanti juga sama aja ya Pak Heru udah ngelatih programnya udah Ah, bagus, tapi kalau dia anak-anaknya nggak, juga keinginannya nggak belum ada. maksimal sama Betul, aja sia-sia betul. ya Pak ya. Oke, terakhir Pak, pesan untuk atlet balap sepeda di Jogja dan juga harapannya seperti apa dari Bapak? Ya harapan pesan saya sih ya kalau yang namanya sudah menjadi atlet, apalagi ingin membela Yogyakarta, Nah, itu harus kayak prajurit, ya, ya harus Perang siap. ya, berarti. Iya harus siap segala-galanya. baik. Baik itu mau ada event apa enggak itu latihan harus, Oke, baik. sudah harus ya. Jadi Jadi kontinuitas. menjalankan program pelatih itu harus dijalankan supaya tetap performa dia itu nggak akan turun. Waktu-waktu dia dipanggil dia udah siap. Siap untuk tanding ya Pak ya. Iya. Harapan kita ya mudah-mudahan dengan sekarang banyak boomingnya orang bersepeda di Yogyakarta itu bisa menarik minat anak-anak muda Jogja untuk terjun di bidang olahraga sepeda, terutama pada prestasi. Pertama itu tadi. ya. Nah, itu yang sampai saat ini kita nyari bibitnya sulit di Sulit. Jogja ini. Oke, jadi memang kita perlu juga ya memberikan pengarahan dan juga pengetahuan untuk generasi muda. Ya, Kalau balap sepeda itu juga salah satu kegiatan yang sangat luar biasa Ya, menguntungkan kalau semuanya betul. memang ditekuni ya Pak. Iya, ya. bener. Oke, karena Ya, kita bisa rekreasi juga, Ah, kita bisa Sebetulnya ganti sama suasana juga terus. kayak orang sekolah. Iya, Kamu mau jadi juara kan harus belajar tekun. benar. Sepeda juga sama. Kamu mau jadi juara harus latihan rajin, Oke, baik. disiplin itu. Baik. Akhirnya ada hasil. Akhirnya Iya, sebetulnya sama. sesuai sebenarnya Pak ya. Apa yang dilakukan pasti tidak akan mengkhianati. Benar, Ya. benar. Baik, Pak Heri, kita mau coba lagi. Siap, monggo. Oke, coba Mau nanti yang mana? di sini atau di sini? Ya, sini aja yang Sini paling aja yang aman, enak. ya. Karena takutnya daripada Pak Heri. Ya, Kita akan coba di sini. ya. Ini sebenarnya bukan ukuran saya Pak Heri ya. Betul. Karena saya agak kesusahan. Ini cukup tinggi sekali. Nah, dan terlalu nunduk kan. Biasanya perut kena ini. Oh, biasanya perut kena Ya, ini, Pak? enggak. Oh, Posisinya kan perut kena ini. oh ya ya ya. Dan satu hal yang cukup menarik adalah kalau semuanya atlet sepeda yang jarak jauh ya Pak, itu Ya. pasti badannya Slim. slim dan juga Benar. strong, kuat Pak. Ah. Terus juga Karena- badannya jadi semua. Nah, karena mereka itu kan lombanya kan pasti di atas 100. Oke, baik. Ya, Jadi harus perlu badan-badan yang kecil, kecil ya Pak ya. biar nggak berat dia membawanya. Pak, tapi ini kalau semuanya mereka naik gunung atau tanjakan Nah, itu sekali ya Pak ya. aman, aman. Oke. Pak Heri, luar biasa sekali, informasinya cukup menarik dan juga Ya. pastinya semoga bermanfaat untuk seluruh sobat belajar, khususnya untuk JBTube juga, dan tentunya untuk generasi muda yang Betul. ingin belajar tentang dunia balap sepeda ataupun tertarik sejak dini memang harus terjun. Benar. Ini bisa ke kota Jogja ataupun Bantul ya Pak ya, ada fasilitas khusus. Ya, Gimana? kalau untuk di Bantul ya untuk khusus Bantul aja. Takut terlalu jauh kalau dari Ya, kota benar. ke Bantul kan. Ini kalau Bantul Kalau di di Bantul, kota ada juga di di Putra Mataram ada. Mataram. Ya. Baiklah,
Seperti itu sobat belajar, sangat menarik sekali perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Intinya adalah waktu tidak pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Jangan sampai menyesal, apapun semuanya tergantung dari keinginan kita untuk menjadi yang terbaik atau enggak, ya enggak? Terus saksikan program-program menarik di JB Tube. Saya Bara Zulfa pamit undur diri, Pak Heri juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan